mata pelajaran pendidikan Pancasila? Iya. Ingat? Iya. Kamu tidak bawa buku pendidikan Pancasila karena pasti ada alasannya kenapa buru-buru. Belum pernah. Belum makan di rumah. Jadi buru-buru datang ke sekolah. Apakah tidak membawa buku pelajaran bahasa Indonesia, pendidikan Pancasila? Apakah itu termasuk sebuah kesalahan atau kesalahan? Jadi yang berbuat salah itu memang tidak apa-apa. Tetapi yang salah itu kalau kita selalu mengulang kesalahan yang sama. Tidak ada memang manusia yang sempurna. Termasuk juga Ibu Dian pernah lupa membawa bukunya ke sekolah waktu sekolah dulu. Apakah Fauzi bisa memperbaiki kesalahannya hari ini? Bisa? Nah, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa kalau kesalahan itu tidak terulang lagi? Baik. Baik. Apalagi bagaimana lagi? Rajin Pelajaran. ke sekolah. Rajin ke sekolah. Terus apa lagi? Tidak lupa-lupa lagi membawa buku. Jadi kalau misalnya Fauzi sudah bisa tidak perlu lagi datang ke sekolah, cepat bangun, tidak lupa lagi membawa buku. Kira-kira bagaimana rasanya menjadi orang yang seperti itu? Nah, senang? Senang? Iya, senang juga karena menjadi orang yang baik, disiplin. Sekarang kita akan sama-sama mencari solusi untuk memperbaiki masalah ini. Apakah kamu ada gagasan atau ide supaya kesalahan ini dapat diperbaiki? Fauzi sendiri bagaimana? Supaya tidak buru-buru lagi, apa yang Fauzi lakukan? Kapan itu dikasih masuk bukunya di tas? Setengah tujuh. Bagaimana kalau memasukkan buku pelajaran untuk yang akan dibawa? Bagaimana kalau Fauzi lakukan pada malam hari? Jadi paginya tidak perlu lagi mencari buku yang akan dibawa. Bagaimana? Ya. Jadi itu kenapa kita harus cepat datang sekolah, tidak buru-buru, supaya kita bisa mencapai ada nilai kebajikan dari situ. Fauzi tahu apa nilai kebajikannya? Kebaikan apa yang Fauzi dapatkan? Bisa menjadi orang yang disiplin. Terusnya, apa bayangan Fauzi tentang orang yang disiplin? Baik, terus apa lagi? Buru-buru datang ke sekolah. Datang ke sekolah tepat waktu, membawa buku ya sesuai jadwalnya. Terus apa lagi? Apakah mengerjakan tugas dengan tepat waktu? Apakah itu bisa dikatakan disiplin? Bisa. Ya. Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Fauzi ingin menjadi orang yang baik. Mana lagi? Hadir tepat waktu. Menjadi orang yang hadir tepat waktu ke sekolah. Apalagi Jadwal membersihkan. melaksanakan jadwal membersihkan ya. Nah, jadi semoga ke depannya Fauzi bisa menjadi orang yang seperti itu. Ya. Fauzi pernah tidak dimarahi ketika tidak membawa buku atau tidak mengerjakan tugas? Pernah tidak dimarahi? Pernah. Nah, bagaimana perasaannya Fauzi dengan yang sekarang? Lebih suka mana yang sekarang atau dimarahi? Sekarang. Sekarang lebih senang sekarang dengan cara ini dibandingkan dihukum.
Kenapa istifadah sampai melakukan? Apa yang istifadah lakukan ketika Dimas mengganggu istifadah? Menusuk kepala Dimas. Menurut istifadah, apakah itu perbuatan salah atau perbuatan benar? Salah. Kenapa istifadah sampai menusuk kepalanya Dimas? Karena marah atau bagaimana? Karena Dimas suka memukul istifadah dan sampai sakit. Tidak suka. Enggak. Tapi istifadah tidak memilih untuk memukul lebih keras kan? Tidak. Jadi kita sudah sepakat bahwa itu perbuatan yang salah ya. Perbuatan salah itu tidak apa-apa. Karena memang tidak ada manusia yang sempurna. Sama juga dengan Ibu Dian. Ibu Dian juga adalah manusia yang tidak sempurna. Yang dalam kehidupan itu kita terkadang khilaf, tidak sengaja. Mungkin istifadah kemarin tidak sengaja memukul ya, sengaja memukul tapi tidak menduga bahwa akan sekeras itu. Ya, istifadah. Masih ingat tidak jargon kita di kelas yang kita sebutkan setiap pagi? Masih bisa disebutkan jargonnya? Kira-kira perbuatannya istifadah yang memukul teman itu apakah sesuai dengan jargon kita? Tidak. Nilai kebajikan apa yang ada di jargon kita yang tidak sesuai dengan sikapnya istifadah? Yang mana yang tidak sesuai dengan sikapnya istifadah? Bersaudara dengan teman-teman. Kalau istifadah memukul teman berarti istifadah tidak bersaudara dengan temannya. Ya, berarti melanggar nilai kebajikan itu ya. Apakah istifadah bisa memperbaiki kesalahannya hari ini? Bisa? Istifadah ingin menjadi orang yang seperti apa ketika istifadah sudah memperbaiki kesalahannya? Menjadi orang yang baik, terus soleha. Ada lagi? Ya, lembut hatinya, sopan, bersaudara dengan teman-teman. Itu garis bawahi bersaudara dengan teman-teman. Jadi kita memang harus menjaga persaudaraan ya, menghindari perkelahian. Nah, kira-kira bagaimana perasaannya istifadah ketika menjadi pribadi yang mampu bersaudara dengan teman-temannya? Bagaimana kira-kira perasaannya istifadah? Senang? Kira-kira bisa senang? Bahagia? Jadi insya Allah kita akan bahagia dan senang ketika kita menjadi pribadi yang baik ya. Kita menjadi pribadi yang mampu menjaga persaudaraan dengan teman-teman. Nah, sekarang kita akan mencari solusi untuk memperbaiki masalah ini, untuk memperbaiki sikapnya istifadah. Nah, apa istifadah ada saran atau gagasan bagaimana cara memperbaiki kesalahan ini? Seperti apa sikapnya istifadah yang baik? Meminta maaf kepada siapa? Pada teman. Dalam hal ini, dalam masalah ini istifadah akan minta maaf ke siapa? Ke Dimas. Dan kedua, kira-kira apa lagi? Baik kepada teman, termasuk tidak lagi memukul teman ya. Nah, jadi kalau boleh Ibu Dian tambahkan, hal yang bisa dilakukan lagi adalah istifadah
bisa memperluas hatinya agar lebih sabar lagi menghadapi perilaku teman-teman ya. Jadi harus menahan amarah dan juga sabar. Oke? Nah, ketika ada teman misalnya berbuat sesuatu dan istifadah tidak suka, istifadah ucap istighfar saja. Astagfirullahaladzim, supaya itu amarahnya tidak memuncak, berkurang ya, berkurang kalau kita mengucapkan istighfar. Nah, sekarang bagaimana bayangannya istifadah tentang hubungan pertemanan yang bersaudara? Gambarannya ya, bermain bersama, terus ada lagi belajar bersama, oke, dan pulang bersama, menjaga silaturahim, tidak berkelahi ya. Nah, jadi betul seperti itulah pertemanan yang bersaudara. Apakah istifadah bisa menerapkan jargon kita bukan hanya melalui ucapan, jadi bukan asal diucap saja, tetapi apakah istifadah bisa menerapkan jargon kita dalam kehidupan sehari-hari? Kira-kira istifadah bisa seperti itu? Bisa? Kita ucap bismillah ya. Bismillah. Sekarang yang mungkin ada pertanyaan terakhir dari kalian. Kira-kira istifadah ingin menjadi orang yang seperti apa? Menjadi anak yang baik. Apalagi? Anak yang soleha. Menghormati orang yang lebih tua. Bersaudara dengan Ibu Dian doakan semoga istifadah betul-betul bisa menjadi orang yang seperti diinginkan, menjadi orang yang seperti yang istifadah inginkan ya. Supaya semangat menjadi orang yang baik, mari kita bersalaman. Istifadah menjadi anak yang baik. Bismillah. Amin. Oke, terima kasih. Sini berpelukan dulu, semoga semakin lembut hatinya menjadi anak yang baik. Amin ya Allah. Oke, seperti itu juga sama teman-temannya ya. Oke, ya, silakan. Terima kasih istifadah.